Ya pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda. Kami masih akan segera kembali dengan informasi menarik lainnya terkait dengan penyaluran kredit perbankan yang topang ekonomi tahun 2024. Sampai ketemu lagi Pak Yan, terima kasih banyak. Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan untuk sinyal ya Pak. Ya, betul, Iya, betul. jadi Terima kasih ya, tidak bisa Mas bicara. Iya, sampai Prasetyo. ketemu Saya lagi. izin live ya. Baik Bapak, terima kasih. Ya, sama-sama. Halo, selamat pagi Pak Amin. Apa kabar? Masih di mute sepertinya Pak Amin. Halo, Halo Pak Amin. ya Siap. Posisi di Jakarta Pak? di Batam. Oh di Batam ya, oh siap siap, oke. Nah, Pak Amin ini jaraknya masih terlalu jauh, Bapak boleh agak maju dikit lagi Pak? Oke, kameranya boleh ditekuk sedikit, Bapak pakai tab ya? Iya, Oh oke oke. Boleh ditekuk sedikit bisa nggak Pak? Itu headroomnya masih terlalu tinggi Pak Amin. Atau ada ganjilan Pak untuk dia naik lagi tabnya posisinya? Nah segitu cukup tuh Pak, lagi boleh dikit lagi. wah, nanti jatuh. Iya masih, masih diganjel ya Pak ya? Iya, Oke oke. Pakai tab Pak Amin. Nah, oke, masih terlalu jauh sih Pak. Sorry nih Pak. Nah, kalau agak maju dikit gitu deh Pak Amin. Gimana, nggak apa-apa ya? oke, Better oke. lah ini. Lagi ada tugas Pak? Iya, Mantap. Nanti kapan-kapan kita diminta, jalan bareng lagi tuh Pak. boleh, boleh. Diminta nemenin Pak Agus Marto ini di Oh, Pak Agus Batam. Marto. Wih, mantap. Iya, Mantap, mantap. Literasi juga Pak atau apa? iya literasi leadership beliau. Oh, Dua, leadershipnya. Siap, siap. 2 jam aja sih nanti setengah 2. Oke. Kita mulai dulu Pak Amin. Saya sampaikan satu paket Oke. pengantar. Thank you Pak. Ya, pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan memproyeksikan pertumbuhan kredit perbankan pada tahun 2024 tumbuh double digit. Adapun pendorong pertumbuhan kredit di tahun ini berasal dari sektor rumah tangga, kemudian perdagangan dan industri pengolahan. Tren positif penyaluran kredit perbankan diprediksikan masih akan berlanjut di tahun 2024. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memproyeksikan pertumbuhan kredit pada tahun ini bisa mencapai double digit. Hal ini berdasarkan target pertumbuhan kredit dalam rencana bisnis bank atau RBB tahun 2024 hingga 2026 yang telah masuk ke OJK per September 2023. Target penyaluran kredit tersebut senada dengan proyeksi Bank Indonesia yang memperkirakan penyaluran kredit perbankan berkisar antara 10 hingga 12% pada 2024 dan 11 hingga 13% pada 2025. Sesuai dengan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diperkirakan 4,7 hingga 5,5% pada 2024 dan akan meningkat menjadi 4,8 hingga 5,6% pada 2025. Sedangkan tingkat inflasi akan tetap terkendali dalam rentang sasaran 1,5 hingga 3,5% pada 2024 dan 2025. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rey seperti dikutip media mengatakan pendorong pertumbuhan kredit tahun ini berasal dari sektor rumah tangga, perdagangan, dan industri pengolahan. Sejalan dengan kondisi makroekonomi tetap tumbuh sekitar 5% ditopang permintaan konsumen yang masih cukup kuat. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, penyaluran kredit perbankan topang ekonomi di tahun 2024, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Amin Nurdin. Beliau adalah Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia LPPI. Selamat pagi, Pak Amin Nurdin. Selamat pagi Mas Pras, pemirsa semua. Baik, salam sehat Pak.
Alhamdulillah sehat, Mas Pras sehat ya. Baik, alhamdulillah sehat juga nih. Menarik kalau kita lihat dan review perbankan. Sejauh mana nih tanggapan dan juga pandangan dari Pak Amin terhadap penyaluran kredit perbankan Pak di sepanjang tahun 2023 lalu? Apakah sudah sesuai dengan harapan dari pemerintah maupun dari pelaku perbankan sendiri? Ya, terima kasih Mas Pras. Kalau kita melihat di tahun 2023 ini sebenarnya dari target awal terkoreksi sedikit ya. Kan awalnya yakin akan double digit ya di Oke. antara 10 sampai 12, tapi kemudian sempat dikoreksi dan memang pada akhirnya tipis tidak sampai menyentuh double digit di akhir tahun 2023. Seperti itu Mas kondisinya yang terjadi di 2023. Baik, dan kita tahu pertumbuhan kredit per November 2023 tercatat 9,74% year on year menjadi 6.966 triliun. Dan berdasarkan kepemilikan Bank BUMN ini yang lagi-lagi menjadi pendorong pertumbuhan. Lantas sejauh mana? Apakah bisa menjadi modal kuat untuk menapak tahun 2024 ini nih Pak Amin? Ya, kalau melihat kondisi yang akan dihadapi saat ini kan kita semua tahu ya bahwa belum akan ada penurunan BI rate ya. Oke. Kemungkinan besarnya situasi akan seperti itu. Jadi memang kalau kita bicara berat atau ringannya relatif sebenarnya masih akan yakin tumbuh. Apalagi kemudian beberapa bank-bank besar sudah yakin bahwa akan membantu pertumbuhan kredit. Karena gini sebenarnya pertumbuhan kredit itu kan di Indonesia ya khususnya. Kita ngomongnya secara ekonomi umum dulu ya. Kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi Indonesia ini kan ditopang sekitar 60 sampai 70% melalui industri keuangan khususnya perbankan. Artinya apa? Kalau kita lihat tahun 2024 di mana akan ada tahun pemilu dan kita tahu bahwa Indonesia itu kan pertumbuhan ekonomi paling besar itu dari konsumsi domestik. Artinya apa? Di tahun-tahun itu justru di tahun ini ngomongin tahun pemilu ya bisa sampaikan ya. Betul. Itu pasti akan ada tumbuh konsumsi gitu ya. Kalau kemudian tadi disampaikan oleh regulator bahwa harapannya kredit tumbuh itu dari beberapa sektor seperti jasa, kemudian kalaupun manufaktur juga yang pengolahan gitu ya, industri pengolahan yang ini kalau saya bilang pengolahan berarti bisa makanan dan minuman dan seterusnya itu pasti akan tumbuh dan ini akan baik kalau kemudian ditopang pertumbuhannya melalui akan seirama dengan pertumbuhan kredit perbankan di tahun 2024. Ya, kalau banyak pengamat memprediksi pertumbuhan ekonomi akan di atas 5%, termasuk juga kredit akan double digit buat saya pribadi, iya tapi tipis. Maksudnya tidak akan 5 tinggi gitu, 5, sekian tinggi atau kemudian tumbuh 11 sekian tinggi, enggak. Range-nya kalaupun double digit itu tipis. Itu sih Mas Pras yang berdasarkan pengamatan saya ya. Oke, double digit tapi tipis begitu pertumbuhannya dibandingkan dengan tahun 2023 lalu. Lantas bagaimana dari sisi likuiditas perbankan saat ini? Apakah posisinya sudah cukup aman dan kuat? Sebenarnya kalau bicara tren likuiditas, ini kan tadi kembali ke kondisi secara umum. Kita bicara tingkat suku bunga ini kan sebenarnya berpengaruh ya. Bank harus memikirkan bagaimana menjaga antara cost of fund dengan cost of borrowing ya. Ini kan pasti akan pengaruh kemana-mana. Nah kalau kemudian bicaranya likuiditas, memang ada sedikit kekhawatiran meskipun secara umum kuat. Karena apa? Permodalan bank cukup kuat ya. Stabilitas ekonomi juga saya yakin akan terjaga di tahun 2024. Ini kan akan sangat membantu bank dalam dan sebenarnya regulasi juga regulator maksud saya sudah banyak mengeluarkan berbagai macam insentif yang ini mampu menjaga likuiditas perbankan secara umum gitu. Itu sih Mas Pras. Jadi saya rasa ada kecenderungan dan kekhawatiran tapi tetap stabil. Kekhawatiran tetap ada, tapi yang penting optimismenya juga masih cukup kuat sehingga disitulah ada kestabilan ya terkait dengan sektor perbankan. Nah bicara mengenai tantangannya ini Pak Amin, apa saja yang kira-kira berpotensi berlanjut dari tahun 2023 yang akan menghambat kinerja penyaluran kredit perbankan di tahun ini? Iya, kita melihat kalau saya lebih senang melihat ini secara global ya, karena pasti akan ada pengaruhnya. Kita belum tahu The Fed itu akan menjaga sampai di titik mana, karena prediksi di tahun lalu juga akan ada kenaikan
belum terjadi, tapi juga inflasi belum membaik. Kenapa? Karena kalau kita bicara ada sentimen perang gitu ya di Oke. wilayah timur sana, itu pasti akan berpengaruh terhadap jalur distribusi. Ketika jalur distribusi itu ada masalah, biasanya harga produk apapun itu akan cenderung naik kan, produksi menurun sehingga akhirnya menimbulkan inflasi. Dan kalau ini nggak stabil kan otomatis akan mempengaruhi terhadap tingkat suku bunga. Nah, kalau bicara secara global seperti itu, kembali kalau ke Indonesia itu pasti akan sedikit banyak berpengaruh. Nah, ketika pengaruh itu sampai ke Indonesia, ini bisa jadikan kalau kita mau ngomong tentang pertumbuhan itu kan keberanian atau keyakinan pelaku industri untuk kemudian melakukan ekspansi. Nah, di sana kemudian muncul kebutuhan akan kredit dan sebagainya. Ya, kalau kemudian ini terhambat, ya otomatis akan juga terhambat pertumbuhannya. Tapi secara umum saya melihat masih sangat yakin bahwa itu akan masih cukup baiklah untuk industri keuangan khususnya perbankan. Ya itu dia, dengan target pertumbuhan ekonomi yang masih di atas 5% di tahun 2024, iklim investasi, iklim usaha yang menurut Anda begitu LPPI sendiri melihat apakah masih cukup kondusif untuk bisa mengembangkan lebih jauh penyaluran kredit perbankan kita? Kalau saya lihat karena potensi Indonesia ini cukup besar ya, Hmm. masih ya, pasar juga masih menarik dan lately kan tingkat kepercayaan sudah kembali normal sedikit, maksudnya banyak arus uang juga dari luar yang Iya. masuk ke Indonesia sehingga likuiditas juga baik. Ya, ini kan cukup menjadi apa ya, menjaga kepercayaan masyarakat industri untuk kemudian bisa berekspansi dan Oke. itu akan cukup membantu tingkat pertumbuhan ekonomi maupun kredit perbankan di beberapa sektor yang sebenarnya saya sangat sependapat dengan pendapat baik dari OJK maupun Bank Indonesia yang mengatakan di Oke. sektor-sektor tertentu kita masih bisa tumbuh dan itu saya percaya di tahun 2024 itu akan terjadi. Oke, dan kita tahu juga proyeksi selain juga pertumbuhan penyaluran kredit, NPL ini juga yang perlu kita cermati ya, di mana proyeksinya di tahun 2024 ini gross-nya 2% sampai dengan 2,5%. Nanti kita akan minta tanggapan Anda di segmen berikutnya, kita akan jeda dulu sebentar Pak Amin. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kembali kami sampaikan infografis untuk Anda terkait dengan kinerja dari penyaluran kredit per November 2023. Kita lihat dan bandingkan dengan bulan sebelumnya, Oktober 2023 yang tercatat 6.903 triliun, sementara di bulan November 2023 lalu 6.966 triliun rupiah. Ada kenaikan dari sisi pertumbuhan kredit perbankan. Kemudian kita lihat sektor-sektor yang menjadi penopang kredit perbankan di tahun 2024 itu proyeksinya ada 3. Yang pertama rumah tangga, kemudian perdagangan dan juga industri pengolahan. Selanjutnya proyeksi kinerja perbankan tahun 2024 dari OJK untuk NPL gross-nya 2 sampai dengan 2,5%, kemudian LDR-nya 84 sampai dengan 86%, kemudian NIM atau net interest margin-nya 4 sampai dengan 5% dan laba bersih bank proyeksinya bisa 9 sampai dengan 10% secara tahunan. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Amin Nurdin, Senior Fakulti Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. Pak Amin, kita akan lanjutkan dari sisi sektor penopang kredit perbankan. Tadi memang sudah sempat disinggung sedikit begitu di segmen sebelumnya. Rumah tangga, perdagangan, industri pengolahan. Apakah memang ini yang benar-benar bisa menyerap nantinya dari penyaluran kredit perbankan nasional? Ya, menurut saya memang penopang kredit tidak terlalu beda jauh dengan tahun 2023 ya. Oke. Mungkin ada tambahan satu lagi jasa. Jasa. Itu juga menopang cukup signifikan pertumbuhan kredit ya. Dan tahun depan saya rasa juga akan kurang lebih sama. Itu saya mungkin menambahkan itu. Nah, kalau terkait dengan hal-hal yang lain seperti NPL dan lain sebagainya, angka itu saya rasa tidak akan beranjak jauh dari nilai saat ini ya. Kondisinya cukup aman terkendali. Itu sih. Ya, untuk NPL sendiri sebenarnya sejauh mana perkembangannya? Dari sisi banknya, kemudian mereka yang melakukan peminjaman ke bank sendiri, apakah kesadaran mereka juga untuk membayar dan lain-lain begitu, ini sudah semakin membaik dari tahun ke tahun? Iya, kalau saya melihatnya kan sebelum pandemi, kemudian post pandemi sama pasca pandemi itu 3 tahap yang kemudian
di era itu kan banyak pemerintah melakukan relaksasi ya, dan seterusnya gitu ya, restrukturisasi dan seterusnya. Itu sekarang kan periode itu sudah lewat, dan Yes. dengan peristiwa itu sebenarnya bank sudah banyak mempersiapkan perbaikan dalam tata kelola, ya kan, dalam kemudian proses kreditnya, kemudian ditunjang dengan digitalisasi yang lebih masif, itu otomatis memperbaiki semua keadaan termasuk juga resikonya, karena kemudian bank lebih berhati-hati lagi dalam penyaluran kredit, dan otomatis itu mengakibatkan kreditnya lebih berkualitas. Kalau kredit berkualitas, otomatis NPL juga akan terjaga dengan baik. Gitu Baik. sih. Sektor yang dominan menurut Anda begitu yang bisa menopang atau menyokong dari penyaluran kredit perbankan ini bagian yang mana? Kalau saya perhatikan dari 3 atau 4, karena bisa tambahkan jasa-jasa ya, karena ini terkait dengan tahun pemilu tahun depan, itu kan lebih ke rumah tangga yang didukung. Otomatis kalau rumah tangga ini konsumsi banyak, karena ini kan juga faktor terbesar pertumbuhan ekonomi Indonesia kan, produksi domestik gitu ya, dari domestik lah. Nah ini Oke. otomatis industri pengolahan akan terdorong, Mas, dengan sendirinya. Itu sih ya. Nah, kalau kemudian di pasarnya, semua produk-produk tadi juga kan, ya 3 ini tidak akan terpisahkan ya, perdagangan akhirnya wholesale itu akan menjadi pengaruh terhadap Iya, iya. faktor pertumbuhan ekonomi maupun pertumbuhan kredit yang cukup signifikan. Itu sih. Yes. Nah, dari sisi Bank Indonesia, dari suku bunga acuan kita BI rate begitu yang masih tetap ditahan di 6%, ini masih cukup nyaman tidak sih bagi dunia usaha dan juga bisa mendukung juga nih dari kinerja penyaluran kredit perbankan? Kalau buat perbankan masih challenging sih. Jadi bank berpikir keras untuk menjaga gap tadi yang saya sampaikan di awal, Iya. antara cost of fund dengan cost of borrowing, yang kemudian bank harus lebih cermat. Misalnya satu pilihan yang tidak ada hal yang tidak bisa dihindari, harus mencari kredit-kredit yang memberikan yield yang tinggi. Oke. Itu yang harus kemudian diupayakan oleh bank supaya dia bisa menjaga, satu, menjaga gap pricing tadi, kedua menjaga supaya NIM tidak akan terlalu terjun bebas, dan saya rasa NIM-nya terjaga meskipun akan turun pun melandai, tidak terlalu yang signifikan. Itu kalau pandangan saya di tahun 2024. Ya, kalau misalnya Anda kaitkan tadi dengan tahun pemilu, begitu berarti kan ada belanja masyarakat, belanja perusahaan juga yang bertambah. Apakah juga bisa berdampak positif terkait dengan penggunaan kredit di masyarakat? Iya, itu sejalan, Mas. Karena kalau kemudian pertumbuhan itu ditopang dengan, kan ini pasti belanjanya melalui proses yang panjang ya. Kalau yang Oke. dekat dengan proses perdagangan tadi, jatuh kemudian bisa juga ke industri pengolahan yang juga diprediksi akan naik, dan itu pasti mereka akan butuh investasi. Minimal kalau investasi nggak terlalu besar, mereka butuh modal kerja. Oke. Itu kan beberapa sektor atau kredit yang tumbuh juga cukup signifikan di tahun 2023. Nah, terkait dengan DPK, ini per November 2023 data yang kami peroleh itu kan tumbuhnya 3,04% secara tahunan menjadi 8.216 triliun rupiah. Padahal kalau kita lihat bulan sebelumnya 3,43% secara tahunan. Nah, sejauh mana dampaknya terhadap kemampuan perbankan akhirnya nih dalam menyalurkan kredit mereka kepada konsumen di tahun ini? Ya, ini memang fenomenanya agak melambat. Saya sependapat memang datanya seperti itu ya. Oke. Agak melambat memang. Dan ini memang tidak mudah. Makanya tadi saya sampaikan, ini menjadi tantangan tersendiri. Bank harus bisa menempatkan strategi yang tepat. Manakala likuiditas tadi menjadi sesuatu tren yang kurang menguntungkan, maka harus berpikir bagaimana mengcover ini semua dengan strategi melempar kredit yang kemudian memberikan yield yang lebih besar, sehingga kalau diputar kita bicara bisnis Yes. akan tertutup gitu. Ya bilangnya bukan tertutup ya, akan menjadi sesuatu yang menarik gitu. Iya, iya. Karena kalau ya sedikit merepotkan sih. Oke, oke. Nah, lantas kira-kira strategi apa yang perlu disiapkan perbankan juga di samping di satu sisi kan mereka harus terus bagaimana target double digit itu bisa tercapai begitu, mengingat tahun 2024 ini challenging juga nih Pak Amin. Iya. Kalau saya rasa pertama harus fokus ke retail jumlahnya yang sangat masif, Oke. tapi yang berkualitas. Harus dikontrol dengan lebih cermat lah. Tapi saya rasa dengan tadi ya saya sampaikan ya, berbagai peristiwa yang menghadang di 2020, Bank sudah cukup banyak belajar ya dari peristiwa-peristiwa itu, dan proses juga sudah banyak perbaikan di mana-mana, terutama tata kelola. Kita tahu
Karena begini Mas, kalau kita sampel tadi Mas sampaikan ya pertumbuhan itu ditopang paling besar kan dari bank-bank BUMN dan concern dari Ya. Kementerian BUMN ini kan cukup baik Mas untuk tata kelola dan ini pasti akan diikuti oleh bank-bank besar lain dan juga bank-bank menengah yang juga mau tidak mau itu dalam konteks persaingan kan mereka harus juga mengikuti kalau enggak akan ketinggalan seperti itu. Oke. Ini akan Nah, menyeluruh sifatnya. konsolidasi internal begitu perlu dilakukan tidak sih kalau kita melihat dengan kondisi tadi DPK yang juga trennya lagi turun, sementara kita harus tetap menjaga kualitas dan dari sisi likuiditas perbankannya sendiri ini Pak Amin. Iya, saya rasa kalau di internal sekarang ini strateginya sudah banyak ya bank-bank yang bekerja sama lintas sektor, tidak lagi mereka Oke. misalnya nih kita ngomong bermain sendiri, ini jalan sendiri ke sana, ini enggak. Ini sudah benar-benar berkolaborasi, memikirkan yang sama dan itu dipantaunya cukup ketat, tidak hanya lagi bulanan, mingguan, bahkan harian. Mereka semua sudah menggunakan dashboard yang kurang lebih sama, Ya. melihat ke angka yang sama dan itu menjadi pemacu timnya untuk bekerja ekstra ya. Itu sudah terlihat kok di tahun 2023 apalagi di tahun 2024 yang bahkan pemerintah sendiri sudah menyampaikan di pertemuan Bank Indonesia tahunan Bank Indonesia ya. Bahkan Presiden sendiri yang mengatakan ini sedang tidak baik-baik saja kondisinya, tidak mudah kan jadi tantangan tersendiri. Oke. Biasanya orang kalau di situasi yang tidak mudah Ya, ya. pasti akan berkreasi dan effort lebih dibandingkan yang normal-normal saja kondisinya. Oke, Seperti nah itu. sekarang dari sisi pemerintahnya perlu ada kebijakan khusus tidak sih yang menjamin iklim usaha begitu, iklim investasi juga akan semakin baik karena kan perbankan ini juga kan tidak bisa menjadi pilot secara langsung begitu kan, mereka mengikuti dengan perkembangan dari industrinya sendiri. Kalau industrinya slow down ya berarti tidak ada penyaluran kredit di sana begitu Pak Amin. Ya, kalau saya lihat pemerintah melalui OJK ataupun Bank Indonesia kan sekarang sama-sama mendorong tidak hanya pasrah begitu saja dengan kondisi bahwa industri keuangan ini sekarang ditopang sepenuhnya oleh perbankan, tapi Ya. juga sudah mulai menggeser ke industri keuangan non-bank. Nah ini sedang digencarkan, karena kan ini jadi alternatif, Mas. Oke. Alternatif manakala ketika industri membutuhkan A, B, C, D yang prosesnya lebih panjang, maka ini ada upaya lain yang mungkin lebih bisa mempertingkat, melakukan banyak perbaikan, dan ini sudah ada beberapa juga POJK yang dikeluarkan, Mas, dia akan mendukung pertumbuhan di berbagai macam sektor industri yang ditopang tidak hanya mengandalkan dari satu sisi perbankan saja. Itu sih yang saya amati Iya. sekarang ini ya, Pak. Tapi itu Kemudian bicara akhirnya menjadi tantangan tersendiri nggak bagi Iya. industri perbankannya Pak Amin? yang menjadi tantangan, tapi kan mereka sudah paham banget situasi ini kan bukan hanya hari ini dari kemarin sore, tapi Ya. sudah cukup panjang dan lama ya. Artinya apa ya? Bagaimanapun bank tetap menjadi kiblat dalam banyak hal ya, karena Ya, ya. sangat very apa ya, regulated ya, highly regulated, dan itu bisa jadi contoh untuk industri keuangan lainnya gitu di Indonesia pada umumnya. Oke, Itu sih, Mas lantas Pras. bagaimana proyeksi Ya. Anda dong di tahun 2024 ini terkait dengan kinerja penyaluran kredit perbankan kita begitu Pak Amin, dengan tantangan tadi mungkin ada sumber pendanaan lain begitu di luar bank kita begitu, dan mungkin ada tantangan-tantangan lainnya dari sisi industrinya sendiri. Iya, karena kalau kita melihat potensi kan sebenarnya di Indonesia ini kan belum beranjak jauh masyarakat yang unbankable itu kan masih di angka 50-60% dan itu Oke. potensinya masih terbuka lebar. Ya, ya, ya. Jadi masih cukup lah kalau kuenya itu diperebutkan oleh industri yang ada saat ini pun itu masih belum cukup, dan bank saya rasa masih menjadi pilihan utama masyarakat dalam banyak hal. Itu sih kalau kemudian Ya. pertumbuhan kredit tadi saya di awal sudah sampaikan meskipun hampir semua pengamat dan bahkan regulator berani memasang target double digit, saya sampaikan iya akan terjadi tapi tipis. Gitu. Era digital Benar. sejauh mana ini Tantang. memberikan kontribusi yang cukup signifikan terkait dengan sektor perbankan kita? Iya, dengan kemudahan proses ya, jangkauannya bisa lebih luas. Oke. Paling utama sih kemudahan proses, Mas, dan itu sangat membantu terutama masyarakat ya. Iya. Tidak lagi harus repot-repot mengakses datang ke kantor cabang dan sebagainya. Ketika mereka butuh, mereka tinggal
menggunakan gadgetnya, itu semua bisa. Bahkan sampai dengan kondisi di beberapa bank besar, saya tidak sebut banknya, Oke. itu bahkan untuk tingkat komersial dan korporasi mereka sudah bisa melalui proses digital meskipun belum semua segmen kredit dilayani melalui digital. Oke, itu dia proyeksi ya dari Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia dalam menyikapi tahun 2024 yang akan menjadi penopang juga kinerja penyaluran kredit perbankan nasional kita, baik yang perbankannya BUMN maupun dari perbankan pihak swasta begitu. Pak Amin, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan ya kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Amin Nurdin. Terima kasih. Terima kasih Mas Pras, Bapak pemirsa semuanya. Sampai ketemu. Sampai berjumpa kembali. Dan pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam program Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.